Halo sahabat-sahabat Asanka INT semua, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk part kali ini saya mau berbagi cara pengaturan ataupun penempatan pintu dan jendela. Karena kalau penempatan pintu dan jendelanya ini tidak pas, nantinya ruangannya tidak akan maksimal. Karena habis terpakai oleh silangan penempatan untuk kusen pintu dan jendela, yang pada akhirnya nanti ruangannya tidak maksimal untuk penempatan furnitur ataupun barang-barang seperti ranjang, lemari dan lain-lain. Nah ini kan space ini nanti dipakai buat kamar ini. Nah ini dipakai buat kamar. Ini kalau saya ini kan masih di dalam kamar, akan saya keluar dulu biar lebih jelas. Nah ini kan kusen ini kan berarti arah masuk ke dalam kamar. Ya, kita usahakan nanti pintunya kan swing ke bagian dinding dalam untuk sebelah kanan. Nah rumusnya ini, kalau rumusnya sendiri untuk keamanan kalau pintu kamar ini usahakan itu bukanya ke dalam. Nah, buka ke dalam itu bukan sekedar karena ibarat kata umumnya buka ke dalam itu bukan. Buka ke dalam itu ada faktor dan unsur untuk keselamatan, yaitu untuk menjaga sewaktu-waktu apabila terjadi anak kita masih balita umur 6 tahun, 5 tahun ataupun berapa 7 tahun itu kan dia masih kalau terjebak di dalam kamar itu masih belum bisa buka kunci gitu kan, dia masih bingung. Nah itu kenapa pintu kamar ini bukannya ke dalam. Pada saat anak kita masuk di dalam kamar, dia main sendiri terus dia tanpa sengaja mengunci pintu, kita masih ada solusi, yaitu dengan cara didobrak dari luar, berarti pintunya bisa masuk seperti itu kan. Ini untuk keamanan pintu dan penghuninya itu sendiri. Terus tinggal untuk pengaturan efektivitas ruangannya. Ini kalau ruangan berarti ini contohlah kamar di sebelah sini, pintunya kita taruh di sebelah sini. Lah kita usahakan, lah itu kan kelihatan itu jendela. Jendelanya itu bergeser kurang lebih sekitar 45 cm sampai 50 cm. Nah tujuannya berarti nanti pada saat ini rumah sudah jadi kan ada penempatan untuk lemari. Nah itu yang 45 ataupun 50 cm itu buat space pada saat kita penempatan lemari. Berarti lemarinya itu kita bisa pepetkan ke dinding dan tidak ganggu kita untuk buka tutup jendelanya itu sendiri. Itu oke ya. Itu untuk masalah penempatan lemari. Nah pengaturannya ini kan dari dinding. Di sini kita masih sisahkan seumpama ada 2 meter apa berapa. Nah itu kita usahakan pengaturannya di sebelah sini itu untuk ranjang. Setelah ranjang kan berarti ada space untuk jalan. Nah space jalannya itu berarti nanti kita luruskan sama jendela. Kita pada saat aktivitas kita di depan ranjang kita bisa buka tutup untuk jendela ini sendiri. Nah seperti itu. Lah di jedahnya ini antara ini kan nanti kan yang kolom ini kan berarti nanti buat dinding itu masih ada jedah kurang lebih 45 cm sampai 50 buat ketebalan
penempatan lemari seperti itu. Ini untuk kalau untuk bagian dalam. Kita lanjut untuk pintu bagian luar. Nah, ini bagian sini itu sama. Itu kan ada jendela di sebelah sana itu sama bergeser kurang lebih 45 40 ataupun 50 cm. Nah, nanti di sebelah sininya akan penempatan untuk pintu kamar ini sendiri. Jadi seperti tadi untuk efektivitas pengaturan ruangan, biar nanti ruangannya tidak bingung untuk pengaturan naruh lemari, naruh ranjang, jadi nantinya tidak bingung. Nah, ini kalau ini pintu utama, pintu depan, saya shoot dari depan dulu. Nah, itu kalau ini kan pintu utama. Kalau pintu utama, ini kan pintu utama, ini kan sekonongannya di luar nih, sekonongannya di luar. Kalau pintu utama kita usahakan pintunya itu bukanya keluar. Buka keluar ini bukan untuk cuma biar nanti pintunya pada saat dibuka itu tidak mengganggu perabotan yang di dalam, itu bukan cuma itu, tapi ada unsur untuk keamanan ini itu sendiri. Berarti kalau pintu ini bukanya keluar, pas kita pergi walaupun kita kunci, ada orang jahat mau dobrak dari luar ke dalam, didobrak sampai kakinya seperti apapun dia nggak akan bisa lepas, kecuali ditarik. Kekuatan tarik sama dobrak itu kan beda. Nah, ini kalau sama didobrak dia akan nabrak sekonong ini kanan kiri. Ini kan ada sekonong juga di bagian atas. Nah, seperti itu. Ini berarti kalau pintu luar kita usahakan bukanya itu keluar, berarti sekaligus untuk faktor keamanan, juga untuk efektif untuk pengaturan ruangan. Jadi nanti pada saat dibuka pintunya tidak akan ganggu. Seumpama ini kan pintu, nah di belakangnya nanti kita kasih ornamen ataupun kita kasih lukisan ataupun kita kasih gambar apa gitu kan, begitu pintunya dibuka otomatis ornamen atau lukisannya itu tertutup sama pintu luar utama. Nah, seperti itulah. Kalau kita salah pengaturannya, kalau kita bukanya ke dalam. Tapi kalau kita bukanya keluar, berarti di bagian dinding sini kita di ruang tamu mau dikasih lukisan ataupun ornamen apa, berarti aman, sudah nggak bakalan terganggu. Oke ya. Nah, terus tadi diingat kalau bukanya keluar, berarti ada unsur untuk keamanan pada saat kita tinggalkan rumah dalam kondisi pintu terkunci. Ada orang jahat mau masuk, dobrak pintu nggak akan bisa terbuka. Oke, itu tadi penjelasan untuk pengaturan masalah pintu untuk bagian luar ataupun pintu utama, juga pengaturan pintu untuk bagian kamar, juga penempatan untuk jendela. Lah, kalau jendela dalam depan ini kita usahakan kalau masih ada space itu kita ditaruh di bagian depan, karena nanti kalau sebelah sampingnya kita biar fokus itu kalau di dinding sebelah belakang dan dinding sebelah samping, nanti kalau kita buat naruh sofa ataupun kursi tidak akan terganggu sama jendela. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan review saya ini ada manfaatnya untuk cara pengaturan pintu dan jendela, bagaimana nantinya biar ruangnya itu efektif untuk penempatan barang-barang setelah rumah ini jadi. Terima kasih. Salam dari kami. Salam membangun.